Ya, sekali lagi salam. Puji Tuhan, hari ini kita masuk sesi pertama. Seharian ini kita akan belajar. Slide-nya cukup panjang, ada 87 slide. Mudah-mudahan satu hari ini bisa selesai. Ya, kita berbicara tentang topik akhir zaman atau kedatangan Kristus kedua kali. Ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita siap sesuai dengan tema kita pasca kita tahun ini, aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, bahwa Yesus mati dan bangkit kemudian naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dia juga berjanji akan datang kembali. Baik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita nyanyi Bapa Engkau sungguh baik, ya. Kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh menerima anugerah keselamatan yang terbesar. Silakan musik. Bapa Engkau sungguh baik. Berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau buat hari yang Kau tak habis-habis habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu yang kami terima sebagai pengampunan bagi dosa-dosa kami. Pada saat ini kami juga akan masuk dalam sesi pembelajaran tentang kedatangan Kristus kedua kali. Kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, pimpin dari awal sampai selesai. Bila Roh-Mu yang bekerja, supaya kami boleh konsentrasi, bisa mengerti ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca, sehingga kami boleh memahami kebenaran-kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Shalom. Masih ada yang di luar, lewat di belakang saya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang akhir zaman. Kita pertama-tama masuk kepada janjinya dulu. Kita akan belajar, ada banyak janji firman Tuhan yang Yesus katakan bahwa Dia akan datang kembali. Itu dulu yang paling penting. Ya, pertama Yohanes 14 seperti tema kita. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ingat, sesudah Dia katakan aku sudah pergi ke rumah Bapa, aku sudah menyediakan tempat, maka katakan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Yesus. Artinya sekarang ini Yesus sedang apa? Menyediakan tempat bagi kita. Kata menyediakan, kata tempat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu mansion, seperti sebuah istana. Ya, kalau saudara pernah melihat istana presiden, ya, seperti itulah mansion atau gedung putih, tempat Presiden Amerika Serikat, atau istananya Raja Inggris sekarang raja, ya, ratunya sudah ganti. Seperti itu yang kita bisa bayangkan, bahkan lebih indah dari itu. Ya, jadi Yesus sekarang sedang menyediakan. Kalau semua sudah ready, maka Dia datang. Supaya datang untuk apa? Membawa kamu, katanya. Membawa kamu ke tempatnya. Supaya di tempat di mana Yesus ada, kita juga ada. Itu janjinya. Kemudian pasal 14 ayat 18 dan 28, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Itu janji Yesus. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Perhatikan di situ. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Janjinya selalu ada kata aku datang kembali. Nah, siapa yang ngomong? Yesus. Tuhan Yesus. Ya, jadi ada banyaknya. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pada waktu kenaikan nanti, sesudah berapa? 40 hari lagi kita akan merayakan hari kenaikan, ya kan? Hari kenaikan berarti ini April, berarti Mei, nanti 40 hari. Waktu Yesus naik, murid-muridnya lihat. Malaikat datang kepada murid. Malaikat berkata,
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," perhatikan, this Jesus tunggal, bukan Yesus yang lain, bukan banyak Yesus, tapi Yesus ini yang sedang naik, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Malaikat berpesan kepada para murid bahwa yang datang adalah Yesus yang sama, Yesus yang sudah terpaku di kayu salib, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang bangkit dari kematian, kemudian naik ke rumah Bapa. Malaikat bilang, Yesus yang sama, Yesus ini yang akan kembali, bukan yang lain. Ada pemain bola namanya Yesus juga, tahu nggak namanya? Yesus De Gea namanya, marganya Gea, orang Nias itu. Namanya Yesus De Gea, ya pemain Inggris ya, ya kan, pemain bola. Tapi bukan dia juru selamat. Ya, dia cuman jadi juru selamat di lapangan bola, di klubnya kan gitu ya. Jadi yang kita tunggu adalah Yesus yang mana yang kita tunggu? Yang terpaku di kayu salib, dikuburkan, mati dan dibangkitkan, naik ke surga, dia akan datang. Jangan tunggu yang lain. Kalau makanya selalu lihat ada Mesias di sana, ada Mesias, ada Mesias. Ada orang bilang banyak di sana ada Mesias, ada Mesias. Mesias itu bahasa apa? Ada yang tahu? Bahasa Batak. Bukan. Oh bukan. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bukan I penakut. Ibrani. Mesias. Bahasa Yunaninya. Ini kalau Ibrani ada Yunani. Yunani itu orang Jawa. Mbak Yunani. Ya, Yunani. Ada orang namanya Nani dipanggil Mbak Yu, jadi Mbak Yunani. Nah, jadi ya. Bahasa Yunaninya Kristus. Jadi Mesias dengan Kristus itu sama. Yesus Kristus. Nah, dikatakan gitu. Kalau Ibrani Yeshua HaMashiach. Nah, makanya sekarang lagi ngetren, wah orang mau namanya Yeshua HaMashiach, bukan Isa Al-Masih. Ya terserah dah. Kalau saya mah sama aja. Ya. Saudara tahu, orang Papua, saya punya Alkitab bahasa suku Lani. Suku Lani. Orang Lani itu nggak bisa bilang S. Coba kalau nggak bisa bilang S, Yesus nggak bisa bilang Yesus, bilangnya Yetut. Ya kan gitu ya, sering ngomong kayak gitu. Nggak bisa bilang Yetut, Yetut Kritut namanya. Tapi dia tahu itu adalah yang di Alkitab, itu betul sama dengan kita. Jadi nggak usah bicara soal nama. Ya, jadi cuma nama saja. Kenapa di Arab namanya Isa? Gitu. Isa Al-Masih itu dari bahasa, mulai dari bahasa Yunani. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Romo. Dia dari gereja Ortodoks. Romo Bambang Wibiantoro. Dia bilang, nama saya nih Bambang Wibiantoro katanya. Kalau nama saya ke Tiongkok, namanya jadi lain katanya. Bambang Dwi Biantoro. Jadi Biantoro katanya. Nah, itu ya. Karena orang di Tiongkok nggak bisa bilang R, jadi Biantoro jadi Biantolo. Ya begitu katanya. Nah, ya. Kenapa orang Papua juga Yetut Kritut? Karena nggak bisa bilang S.
Jadi tulisnya Yesus tapi bacanya Yetut. Ya udah. Memang lidahnya sudah begitu. Jadi jangan dimarahin. Bukan mereka mau ngubah-ngubah nama, enggak. Namanya kalau saudara juga yang namanya huruf S. Sukardi nanti jadi Tukardi. Pak Tukardi, silakan berdoa. Silakan berdoa, silakan. Kan S-nya jadi T kalau Pak Tukardi. Bukan tukaran. Jadi ini ya, saya kembali ke tadi. Jadi bahasa Yunaninya Isus, tulisannya I E S U S, itu Yunani, Isus tulisannya gitu. Orang Kristen kemudian berkembang, lalu ada orang Afrika percaya Yesus. Ada kan orang Afrika, orang larilah ke Ethiopia. Orang Kristen di Ethiopia nggak bisa bilang Yesus, mereka bilangnya Iso. Iso berubah dikit kan, dari Yesus jadi Iso. Orang Ethiopia nyebrang ke Arab. Orang Kristen Arab pada waktu itu, ingat, pada abad pertama, kedua, ketiga nggak ada Islam. Agama Islam belum. Agama Islam itu abad ke-6. Nabi Muhammad lahir tahun 517 ya. Belum ada. Kita nggak bicara Islam, bicara Kristen. Udah ada Kristen di Arab sebelum Nabi Muhammad. Ya. Orang Arab yang tadinya dari penginjil dari Ethiopia bawa nama Iso. Orang Arab nggak bisa bilang Iso, bilangnya Isa. Itulah sebabnya menjadi Isa al-Masih. Itu etimologi atau asal usul kata lah, apa namanya, sejarah kata lah. Gitu ya. Jadi jangan alergi dengan bahasa. Kalau saya bilang alhamdulillah, orang Kristen mula-mula juga sudah bilang alhamdulillah. Kalau saya bilang bismillah, orang Kristen mula-mula juga sudah bilang bismillah. Loh, yang duluan siapa? Di Arab. Siapa yang duluan? Iya, jadi jangan. Kalau ada yang bilang cuma mereka saja, ya keliru, ya kan? Itu kita kembali ke sini. Jadi Yesus yang sama, bukan Yesus yang lain yang akan datang kembali. Ayat lain, Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 3 ayat 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus bilang dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat 3 pasal 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ada janji, ada peringatan sebenarnya, bukan sekedar janji. Ini peringatan bahwa dia akan datang seperti pencuri. Pencuri di sini bukan berarti Yesus itu jahat, Yesus mau jadi maling, bukan. Bukan itu tekanannya, bukan pekerjaan pencurinya yang mau ditekankan, tapi waktu kedatangannya. Dia mau kasih tahu maling itu tidak pernah kulun. Halo Pak Dohar, selamat malam. Malam ini jaga-jaga Pak Dohar, saya mau maling. Mana ada maling telepon dulu, betul nggak? Kira-kira jam berapa Pak? Kata Pak Dohar, ya jam 1 lah. Pak Dohar udah tidur jam 1 kan? Oh iya, silahkan jam 1 datang. Pak Dohar jam 1 udah siap-siap, pakai pemukul baseball, siap malingnya datang. Ada lagi maling ngomong-ngomong, nggak ada. Ini tekanannya datang seperti pencuri, bukan Yesus mau jadi pencuri, tetapi Yesus mau dikatakan Yesus datang tidak ngomong-ngomong, tidak begitu, bisa datang tiba-tiba seperti pencuri. Pencuri hati. Kalau
Kalau pencuri hati lain lagi tuh ya. Itu Pak Dohar sama Bu Risma itu pencuri hati itu dia mati. Seperti Pak Ferdinand mencuri hati Bu Hana, ya kan gitu kan. Iya. Jadi itu janji kedatangannya datang seperti dulu. Kita lihat ayat-ayat dulu yang pertama sebelum kita bahas. Lalu Wahyu 16:15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Sekali lagi, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya apa? Kita harus selalu siap sedia, karena dia datang tiba-tiba. Wahyu 22 ayat 20 dan 21, ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Wahyu 22 ditutup dengan janji, aku datang segera. Segera dia datang. Kapan Pak? Dari dulu kayaknya segera sampai hari ini kok nggak nongol. Ya. Kan begitu ya, kita tanya-tanya terus. Banyak orang yang nanya-nanya, gitu ya. Kita sabar. Yang penting ingat, dia seperti pencuri, bukan menjadi pencuri. Ya. Pandangan-pandangan kita kan sebelum kita bahas, ada berbagai macam pandangan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Ya, kita membahas ringkes-ringkes aja. Yang penting Bapak Ibu tahu. Tapi nanti kita akan membahas pandangan yang baik, yang Alkitabiah, pandangan yang kitab imani yang mana. Nanti saya putuskan. Saya akan tekankan di sana. Yang pertama ada namanya amilenium. Ya, amilenium, karena A itu tidak, milenium itu 1000. Ini bicara tentang tidak ada kerajaan 1000 tahun katanya. Kan Alkitab bilang, kita Wahyu ada kerajaan 1000 tahun kan? Ya. Tapi orang ini tidak percaya. Nanti kenapa dia bilang gitu? Dia bilang milenium itu sekarang. Inilah masa milenium. Kalau orang yang tidak punya pandangan yang sekarang ini kita sudah masuk masa kerajaan 1000 tahun. Benar enggak? Ya, amilenium melihat 1000 tahun sebagai simbol masa pemerintahan Kristus secara rohani melalui gereja dan Injil yang sudah dimulai sejak kebangkitannya. Ini kira-kira benar apa enggak? Di dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak dijelaskan dalam kitab Wahyu, itu kerajaan damai sejahtera. Dan dikatakan iblis diikat. Tapi di sini setan diikat dalam arti kemampuannya untuk menipu bangsa-bangsa dibatasi oleh kuasa Injil. Sekarang pertanyaan saya, sekarang kira-kira iblisnya sudah diikat belum? Udah. Yang ikat siapa? Waduh, berarti ini sekarang udah kerajaan 1000 tahun. Hah? Kalau iblisnya diikat, kerajaan 1000 tahun kerajaan damai. Anak-anak akan main dengan ular, dengan binatang-binatang buas itu. Bisa serigala bermain dengan domba, si leon bisa main-main dengan singa. Terjadi nggak sekarang? Ada ya, ada pawang-pawang itu kan. Tapi kalau kita yang deketin, kita bisa habis dimakan. Artinya kerajaan itu belum terjadi dong. Ya, itu menurut mereka. Amilenium juga berbicara tentang tidak ada pemerintahan fisik di bumi. Pemerintahan fisik di bumi, Yesus menjadi raja segala raja, nggak ada. Sedangkan Alkitab berkata bahwa Yesus menjadi raja segala raja selama 1000 tahun. Ini dia bilang nggak ada. Berbeda dengan premilenialisme, amilenialisme tidak mengharapkan Kristus memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun sebelum kiamat. Pemerintahannya bersifat rohani dan terjadi di hati orang percaya serta melalui gereja. Ini menurut pandangan amilenium. Itu hanya pemerintahan di hati. Yesus jadi raja di hati orang percaya, katanya itu aja. Ya.
Milenium juga berbicara tentang akhir zaman. Yang kemudian setelah periode simbolis ini, setan akan dilepaskan untuk waktu singkat, memimpin pemberontakan terakhir, lalu Kristus kembali untuk menghakimi dunia, penghakiman akhir. Jadi milenium karena udah terakhir, nanti iblis dilepaskan, mengacaukan, lalu kemudian dihakim. Yesus datang, tuh selesai semuanya. Gitu. Hal ini diikuti langsung oleh langit baru dan bumi baru tanpa jeda milenium literal. Jadi nggak ada kerajaan 1000 tahun yang literal. Singkatnya, amilenialisme menekankan bahwa kita sedang hidup dalam milenium sekarang dan fokusnya adalah pada kemenangan Kristus yang sudah dimulai, bukan pada periode masa depan yang terpisah. Ini yang tidak percaya amilenium. Ya. Ada lagi pandangan kedua namanya premilenium, atau kedatangan Kristus itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi milenium itu bicara tentang 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Nah, kedatangan Kristus sebelum milenium, sebelum 1000 tahun. Premilenialisme percaya bahwa Kristus akan kembali secara fisik untuk mendirikan kerajaan damai sejahtera di bumi selama 1000 tahun. Yesus akan datang kedua kali, menjadi raja segala raja dan memerintah selama 1000 tahun. Nah, itu akan terjadi secara fisik. Sesuai dengan janji Yesus, aku akan datang kembali. Sesuai dengan pengharapan bangsa Yahudi bahwa Mesias itu adalah seorang raja. Raja yang akan memerintah Israel, raja yang akan membebaskan mereka. Itu sebenarnya pengharapan orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk murid-muridnya. Berharap Yesus waktu datang pertama kali itu, Yesus jadi raja dengan segera. Makanya ketika Yesus bangkit mau naik ke surga, dalam Kisah Rasul pasal 1 itu, murid-muridnya bolak-balik tanya, Guru, maukah engkau pada masa ini juga memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia bilang, Yesus sudah bangkit, kenapa enggak sekarang aja? Yesus bilang, engkau tidak perlu masa dan waktunya yang Bapa tentukan, tapi dia naik karena nanti Bapa yang tentukan. Ya, yang akan datang kembali, itu janjinya, menjadi raja segala raja selama 1000 tahun. Dia akan memerintah bersama orang-orang kudus, ya. Jadi orang Siantar maaf, orang Semarang minta maaf, orang Jogja hanya orang kudus katanya. Ya dah. Orang Pati enggak, orang Kudus boleh. Orang Tarutung enggak, orang Bali juga, orang Medan juga enggak. Orang Kudus doang katanya. Nah, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang dikuduskan, bukan orang-orang dari kota Kudus. Ya, setan akan diikat sehingga tidak bisa menipu bangsa-bangsa. Selama 1000 tahun setan itu dipenjara, dikerangkeng, tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Selama 1000 tahun, di sanalah damai sejahtera itu. Di sanalah kita memiliki damai sejahtera. Damai, nggak ada perang. Saudara kalau punya pemikiran untuk ditanya, Pak, kalau nggak ada perang bagaimana? Nanti boleh saudara tanya. Ya, kalau nggak ditanya ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya pertanyaan, tapi tolong disimak. Kalau ada yang mengganjel, tolong ditanyakan. Ya, setan diikat tidak bisa menipu bangsa-bangsa. Jadi kalau kita berdosa bukan karena setan lagi di sini. Karena nggak ada setan, nggak ada pencobaan dari setan. Kalau di sana berbuat dosa karena kesalahan sendiri. Saudara kira-kira ada di sana, ada atau tidak? Hah? Sabar, nanti kita jawab. Ada jawabannya nanti. Sabar. Saudara ada di mana nih? Waktu kerajaan 1000 tahun. Khairil Anwar apa siapa yang bilang? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi katanya. Kalau dia percaya Yesus, dia bisa hidup 1000 tahun lagi. Nah, kita juga, saudara-saudara kita yang sudah mati di dalam Tuhan, dia akan hidup 1000 tahun lagi di kerajaan 1000 tahun. Premilenium juga berpandangan
pemerintahan fisik di bumi itu nyata. Selama milenium akan ada kedamaian, keadilan, dan pemulihan dunia di bawah pemerintahan langsung Kristus berpusat di Yerusalem. Dia akan memerintah dari Yerusalem. Yesus menjadi raja segala raja, raja dunia ini. Dia yang mengontrol seluruh dunia. Semua pemerintahan tunduk kepada Yesus, ya, dengan pemerintahan berpusat di Yerusalem. Pada akhir milenium, ya, setelah 1000 tahun setan dilepas. Dan untuk waktu singkat lalu memberontak. Itu kalau di dalam Alkitab perang Gog dan Magog. Saudara pernah mendengar itu? Perang Gog dan Magog. Dan kemudian dihancurkan, dikalahkan oleh Kristus. Itu terjadi setelah akhir 1000 tahun, setan dilepas, pemberontakan, terjadi perang. Siapa yang mengikut setan? Selama di dunia ini, selama 1000 tahun itu, orang-orang kan ada yang hidup, ada juga yang akhirnya ikut sama iblis, setan untuk perang, tapi akhirnya dikalahkan. Ini diikuti oleh pemerintahan akhir dan penciptaan langit baru dan bumi baru. Jadi sesudah kerajaan 1000 tahun, tahta putih, langit baru dan bumi baru kekal. Singkatnya, premilenialisme menantikan kembalinya Kristus sebelum periode literal 1000 tahun, di mana ia memerintah secara fisik sebelum akhirnya menyelesaikan sejarah dunia dengan penghakiman dan pembaruan cipta. Artinya kedatangan Kristus kedua kali itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Artinya Kristus datang ke dunia menginjakkan kaki seperti janji malaikat. Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat sekarang. Dia turun di Bukit Zaitun. Dia memerintah di Yerusalem dan selama 1000 tahun. Itu terjadi literal fisik. Lalu setelah itu ada perang Gog dan Magog, dan kemudian ada langit baru dan bumi baru. Ini yang dipercaya oleh premilenialis. Jadi ada amil, kalau kita singkat amil, premil, dan ada juga yang namanya postmil. Kita belajar dulu semuanya. Kalau saya ditanya, Bapak yang mana? Saya premil. Nah, nanti kita akan bahas yang premil, karena itu yang benar. Ya. Postmil itu berarti Yesus datang pada akhir 1000 tahun. Nah, itu pandangannya beda lagi. 1000 tahun itu seperti apa? Dalam pandangan postmil, nggak keluar. Kok nggak keluar ini? Sorry, nggak ketayang. Dalam pandangan postmilenialisme, kerajaan 1000 tahun di Wahyu 20 diartikan sebagai periode masa depan yang dicapai melalui perkembangan bertahap Injil dan pengaruh Kristen di dunia sebelum Kristus kembali. Ini hampir mirip-mirip dengan amil. Ya. Jadi Wahyu 20 itu kerajaan 1000 tahun diartikan sebagai periode masa depan. Tapi dia dicapai melalui perkembangan Injil, pengaruh kekristenan di dunia. Itu dia sebelum Yesus datang. Jadi Yesus datang di akhir kerajaan 1000 tahun gitu. Akhir kerajaan 1000 tahun, lalu perang Gog Magog selesai. Jadi gitu, kira-kira seperti itu. Dia di terakhirnya. Postmil juga ini berbicara milenium sebelum kedatangan Kristus. Postmil percaya bahwa milenium adalah era damai dan keadilan di bumi yang akan terwujud melalui penyebaran Injil, ya. Pertobatan massal dan transformasi masyarakat oleh nilai-nilai Kristen. Itu yang di pengertian mereka kerajaan itu. Bukan pemerintahan Kristus di bumi. Ini bukan pemerintahan fisik Kristus, melainkan kemenangan rohani, dengan saudara. Ya. Nah, ini optimisme sejarah dari postmil.
Pandangan ini optimis bahwa dunia akan semakin baik. Dunia itu akan semakin baik seiring waktu karena kuasa Allah bekerja melalui umatnya hingga mencapai zaman keemasan. Kalau saudara lihat sekarang dunia ini semakin baik atau semakin jahat? Jadi sudah kita bilang postmil tidak tepat, ya. Dunia ini tidak semakin baik tapi semakin jahat. Hanya Yesus yang bisa membuat baik. Makanya dia datang sebelum 1000 tahun memerintah damai sejahtera. Nah, kedatangan Kristus setelah milenium katanya. Setelah periode milenium selesai, yang bisa berupa simbolis atau literal katanya, Kristus akan kembali untuk mengadakan penghakiman akhir diikuti oleh langit baru dan bumi baru. Ya, itu yang. Jadi sesudah milenium selesai, sudah semuanya aman sesuai dengan Injil yang diberitakan, Yesus datang. Itu kira-kira. Kalau yang ambil mirip kan? Yang ambil itu nggak ada itu kerajaan 1000 tahun. Yang ada itu ya begini aja, nanti Yesus datang aja gitu aja. Yang postmil dia percaya ke damai sejahtera di hati, ya gitu aja. Singkatnya, postmil menekankan bahwa milenium terjadi sebelum kedatangan kedua Kristus, dicapai melalui kemajuan Injil dan Kristus kembali setelah dunia telah diubah oleh pengaruh Kristus. Merasa bahwa dunia akan diubah oleh pengaruh iman Kristen. Kita masuk ke pandangan inti kita. Inilah pandangan premilenialisme. Apa yang terjadi di dunia ini sebelum kerajaan Kristus itu akan terjadi yang namanya tribulasi. Apa itu tribulasi? Kesusahan besar. Itu Alkitab sudah katakan akan terjadi kesusahan besar. Kita akan belajar tentang tribulasi. Tetapi pandangan tribulasi ini juga yang premil, ada yang pandangan tribulasinya ada 3 juga, mungkin 4. Ada pre-trib, ada post-trib, ada mid-trib, ada partial trib. Ada 4 ya. Kita lihat dulu pandangan-pandangan tentang tribulasi. Yang pertama yang pre dulu kan, mulai dari sebelum, bahwa akan terjadi pre-tribulasi. Percaya ada kesusahan sebelum kerajaan 1000 tahun. Ada ini bicara tentang pengangkatan ya. Pengangkatan. Jadi pada masa kesusahan itu gereja diangkat. Tapi pandangannya pengangkatannya kapan? Ada yang bilang diangkat sebelum, ada yang bilang angkatnya di tengah-tengah, ada yang bilang angkatnya di akhir kesusahan, ada juga yang bilang parsial atau sebagian-sebagian. Di sini ada pengangkatan terjadi berkali-kali. Ada pengangkatan. Kan sudah pernah nonton belum film tentang pengangkatan tuh? Tiba-tiba orangnya hilang gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ini pre-tribulasi atau pengangkatan sebelum masa kesusahan. Gereja akan diangkat atau rapture sebelum masa tribulasi 7 tahun dimulai. Rapture itu dari bahasa apa nih? Ada yang tahu nggak? Rapture itu bahasa apa? Kalau Bu Arni tahu, pasti dia bilang bahasa Batak. Itu bahasa rapture katanya. Ya kan rapture kan? Rapture artinya apa rapture? Kalau dalam bahasa Batak apa rapture? Sama-sama dengan baik. Menjadi baik. Rapture. Ya kan gitu kan? Baik bersama-sama rapture. Tapi ini rapture bacanya ya, bukan rapture bacanya. Rapture itu artinya pengangkatan. Pengangkatan gereja sebelum masa kesusahan 7 tahun. Ya, gereja diangkat. Siapa gereja? Gereja itu bukan GPB, bukan HKBP, bukan GBI, bukan GSKI, bukan GPD, bukan itu yang diangkat. Yang diangkat gereja itu apa? Orangnya.
orang-orang percaya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Berarti di sini siapa gereja? Siapa gereja di sini? Puji Tuhan. Saudara akan diangkat sebelum masa tribulasi, saudara. Artinya apa? Kalau kita diangkat sebelum masa tribulasi, kita mengalami tribulasi nggak? Mengalami nggak? Loh, kan sudah diangkat. Di sebelum tribulasi, saudara diangkat. Jadi ngalami tribulasi nggak? Alami kesusahan nggak? Kalau yang midtrip di tengah-tengah ada kesusahan dulu, di tengah-tengah baru diangkat, jadi ngalamin. Kalau yang postrip ngalamin baru diangkat, turun lagi gitu. Kalau yang partial masuk dulu sebagian, ada yang diangkat, masuk dulu si Isabel, sama si Okta, sama si Rofi, sama si Putri, sama si Rahel. Di sini Rahel diangkat. Ini dan siapa loh? Si Lofi diangkat, Putri diangkat, Sabit diangkat, si Okta. Yang belakangan diangkat ngalami lebih lama, betul nggak? Saudara mau pilih yang mana? Diangkat duluan. Mau pilih diangkat duluan atau di belakangan? Ya bareng-barengnya di mana? Mau duluan apa di belakang? Nah, ini keyakinan pre-tribulasi. Orang percaya akan terhindar dari murka Allah yang dituangkan selama tribulasi itu, dan Kristus kembali secara diam-diam untuk mengangkat gereja sebelum antikristus muncul. Ini dalam 2 Tesalonika itu. Nanti kita lihat ayatnya nanti. Yesus datang di awan-awan. Orang percaya diubahkan tubuhnya. Orang yang mati, orang percaya yang mati dibangkitkan, diganti tubuh baru diangkat. Menyongsong Tuhan di angkasa, itu namanya rapture. Lalu terjadi pesta anak domba di sorga. Di bumi tribulasi 7 tahun. Sudah 7 tahun Yesus datang kedua kali bersama tadi orang percaya. Nah, saudara ada di mana? Saudara yang tentukan mulai hari ini. Saudara yang tentukan di mana saudara hari ini. Yakini. Kalau saudara nggak yakin, ya sudah, siap-siap aja. Saudara nggak ngikut diangkat, saudara mengalami kesusahan. Ya. Ada mid tribulasi, ini saya sudah singgung tadi. Gereja akan diangkat di tengah masa tribulasi sekitar 3,5 tahun setelah mulai, ya setelah kekejian yang membinasakan terjadi. Kemudian keyakinannya orang percaya mengalami bagian awal tribulasi, ada kesusahan manusia, tetapi terlindung dari murka Allah di paruh kedua yang lebih dahsyat. Kalau jadi 3,5 tahun ada kesusahan, tapi 3,5 tahun yang kedua itu lebih parah. Itu pandangan mid. Ada yang post-trib ini yang di akhir. Gereja akan diangkat setelah melewati masa kesusahan. Ya, bersamaan dengan kedatangan kedua Kristus yang terlihat oleh semua orang. Jadi mereka di akhir tribulasi diangkat turun lagi ke bumi. Nah, tidak ada pesta anak domba, mungkin pestanya sebentar doang, secepat kilat. Keyakinan orang percaya terus ada selama masa seluruh tribulasi, bertahan mereka menghadapi kesusahan, diangkat bertemu Kristus saat ia kembali menghakimi dunia. Ini yang parsial, ya, parsial. Gereja akan diangkat sebelum murka Allah dituangkan, biasanya menjelang akhir tribulasi, tetapi setelah mengalami sebagian kesusahan akibat anjir. Jadi ada mengalami kesusahan parsial di sebagian ya. Keyakinan pengangkatan terjadi antara periode penderitaan awal dan murka ilahi terakhir. Nah, mereka ada pengangkatan terus. Ya, itu. Gereja diangkat sebagian pada masa tribulasi. Ini yang terjadi. Ini gambarnya, nggak ada pointer ya. Kalau saudara lihat masa kekekalan, ya itu yang saudara atur yang kekal. Lalu perjanjian lama itu masa Israel.
Lalu Yesus Kristus disalibkan, kita peringati hari ini. Lalu masa gereja itu nggak tahu sampai kapan, karena Yesus bilang aku datang seperti pencuri. Ya, jangan diganti. Aku datang sebagai pencuri, beda. Itu mau seperti Pak Dohar mencuri hati Bu Risma, itu beda. Itu sebagai pencuri dia dulu tuh. Ya Pak Dohar? Enggak juga. Ya, tapi seperti, jadi jangan diganti seperti dengan sebagai, ya. Nah, kemudian kita lihat masa gereja itu nggak tahu apa. Lalu sesudah itu terjadi pengangkatan, rapture. Ini masa 7 tahun kesusahan besar. Ini literal 7 tahun, benar-benar. Di Alkitab itu 3,5 masa, 3,5, 42 bulan. 42 bulan dalam kitab Wahyu. 3,5 tahun. Ya. Jadi kita diangkat. Bertemu Yesus di mana? Di awan-awan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Wow. Terjadi pertemuan di udara, ada reuni si Ribka dengan Pak Rusman. Haleluya, bilang Ribka. Amin. Reuni nanti dia ketemu. Karena orang yang mati, orang percaya yang sudah di dalam Yesus dibangkitkan. Kalau bapakmu sudah percaya Yesus, dia dibangkitkan. Kalau bapakmu belum percaya Yesus, mohon maaf, nggak ketemu, nggak ikut bangkit. Sabar dulu deh, nanti bangkitnya katanya. Baik ya. Lalu sesudah 7 tahun di sana terjadi pesta anak domba. Orang-orang percaya mendapat upah mahkota. Ada 5 mahkota yang diberikan. Nah, udah pernah dong ada mahkota untuk orang yang memberitakan Injil, orang yang setia sampai mati, orang yang menggembalakan, mahkotanya diberikan kepada. Jadi kalau saudara berbuah menghasilkan, pasti ada mahkotanya. Ya, setidaknya 4. Kalau 5 itu untuk yang menggembalakan katanya. Jadi yang menggembala aja. Ya, saya bisa dapat 5 kalau saya menggembalakan dengan benar. Kalau saya menggembala sebagai gembala upahan, yang nggak dapat. Ya, nggak semua gembala dapat. Kalau gembala upahan nggak, ya itu. Lalu sesudah 7 tahun di bumi ini, ya, di sini Tuhan berturun lagi. Inilah yang namanya kedatangan kedua, second coming, kedatangan kedua Kristus. Di sini terjadi kesusahan, tribulasi. Ya, kesusahan besar itu. Nah, ini yang tadi ada yang percaya di awal retreat saya percaya ini, makanya gambarnya saya pakai yang ini. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini, turun lagi. Ada yang bilang sebagian di sini ngangkat gitu ya. Turun, lalu Yesus turun memerintah di bumi bersama orang-orang saleh tadi yang sudah dibangkitkan, diangkat tadi, turun di sini. Memerintah dengan Yesus selama 1000 tahun. Jadi saya bisa hidup 1000 tahun lagi di sini tanpa penyakit. Ya, di sini kita nggak ada sakit penyakit lagi karena kita sudah pakai tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus yang dibangkitkan itu. Sesudah 1000 tahun terjadi perang Gog dan Magog, ya kan? Terus orang-orang yang mati di luar Kristus itu di sini dibangkitkan di sini. Yang mati di sini, yang mati di sini, yang mati di sini, dibangkitkannya di sini, di akhir. Di tahta putih diadili. Diadili untuk mendapat hukuman kekal, neraka yang kekal dibakar. Iblis semuanya, pengikutnya yang itu semua dibakar. Dan sudah itu langit baru dan bumi baru, hidup kita sudah dalam kekekalan. Ini ringkasannya gambar. Ya. Sekarang kita melihat apa yang terjadi pada masa tribulasi. Pandangan menurut ajaran pre-tribulasi.
sebelum masa tribulasi, ya, sebelum masa tribulasi, 1 Tesalonika pasal 4, 16, 17 bilang gini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Yesus akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang yang mati dalam Kristus akan itu lebih dahulu bangkit, ya. Sesudah itu kita yang hidup, seandainya contohnya gini, kalau saat kita lagi duduk di sini, Yesus datang di awal-awal, orang mati di kuburan bangkit yang di dalam Yesus. Kita sekarang yang masih hidup katanya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan tadi dalam awan menyongsong. Perhatikan, menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa, tadi gambar tadi di atas di langit. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, terjadi pengangkatan. Ayat Alkitab jelas. Jadi kalau ada bilang ya mid trip, post trip, ya ini bagaimana? Ya kan? Ini jelas kita menyongsong Tuhan di angkasa. Ini terjadi cocoknya sebelum masa kesusahan. 1 Korintus 15. Ini juga ada. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini bicara tentang orang-orang yang masih hidup. Dalam sekejap mata diubahnya. Jadi waktu-waktu dibangkitkan orang mati yang masih hidup diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayatnya ya. Ini Korintus. Jadi kita lihat di sini bahwa kita akan diubah tubuhnya, tidak pakai tubuh yang kita ini. Kalau dicubit sakit, ya, saudara nggak akan lagi mendapat tubuh yang sama seperti ini. Kita mendapat tubuh yang mulia. Ini yang terjadi. Diubahkan tubuhnya karena kita mau masuk ke sorga. Ke sorga gak boleh bawa tubuh daging yang kayak gini, yang dapat binasa. Harus ganti tubuh yang baru, ya. Makanya diubah tubuhnya. Di sorga tidak boleh ada sedikit pun yang najis. Kalau tubuh dosa kita ini masih najis, belum layak, tidak layak, belum, tidak. Setelah kita diubah baru kita layak. Masih sebelum tribulasi. Pengangkatan gereja, ya. Peristiwa utama sebelum tribulasi adalah pengangkatan gereja, di mana orang percaya yang masih hidup dan yang telah mati dalam Kristus akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di angkasa. Ini didasarkan pada 1 Tesalonika pasal 4, 16, 17. Ini sudah baca tadi. Pengangkatan ini dianggap secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda spesifik yang harus digenapi terlebih dahulu, sehingga bisa terjadi kapan saja, ya. Makanya dikatakan datang seperti pencuri, tiba-tiba akan datang. Ketika sangkakala Allah berbunyi, katanya, maka baru Yesus turun dari surga. Turunnya masih di awan di tengah-tengah, dia nggak turun ke bumi. Maka itu belum namanya, belum kedatangan Kristus, karena masih di awan. Kita yang datang ke awan lalu dibawa ke surga, nanti baru terakhir dia datang ke bumi, itu namanya kedatangan Kristus kedua kali. Nah, ini kondisi dunia sebelum masa tribulasi. Sebelum pengangkatan, dunia berada dalam kondisi yang semakin memburuk secara moral dan spiritual, dengan peningkatan dosa, kekacauan, dan penolakan terhadap Allah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Namun ini bukan tribulasi, melainkan tanda-tanda zaman yang mendahului. Jadi kalau kita melihat semua keburukan itu bukan masa tribulasi, itu baru tanda-tanda zaman. Tanda-tanda artinya agar kita selalu sediakan minyak untuk lampu kita, seperti 5 darah yang bijaksana itu. Ya harus siap sedia, gitu ya.
Tanda-tandanya udah jelas nggak? Udah. Makanya sudah sangat dekat. Ya. Tidak ada penghakiman besar yang terjadi sebelum rapture, sebelum pengangkatan nggak ada penghakiman. Karena gereja dianggap tidak ditentukan untuk mengalami murka Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengatakan sudah jelas Alkitab kita ditetapkan untuk tidak menerima murka Allah. Ya. Lalu ada penyingkiran Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus masih di dunia ini. Kenapa? Di mana dia? Roh Kudus ada di mana? Hah? Di hati, di dalam orang percaya. Roh Kudus harus disingkirkan. Bagaimana menyingkirkannya? Kita diangkat, nggak ada Roh Kudus lagi. Makanya menyingkir Roh Kudus adalah pengangkatan orang percaya. Ya. Beberapa penganut pre-tribulasi percaya bahwa yang menahan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7 yang mencegah munculnya antikristus adalah Roh Kudus yang bekerja melalui gereja. Ketika gereja diangkat, pengaruh penahan ini berkurang, membuka jalan bagi antikristus untuk muncul. Antikristus itu sedang menunggu momen. Ya. Ketika kita semua diangkat, baru antikristus bergerak. Gitu. Karena selama ada Roh Kudus, Roh Kudus menjadi penahan antikristus untuk menyatakan kekuatannya, yang mengobrak-abrik dunia ini. Kalau saudara lihat dunia ini kemana arahnya, lihat, baca berita aja. Ini baru tanda-tanda mau tribulasi, belum tribulasi. Gempa bumi dan lain sebagainya belum tribulasi. Peperangan itu belum tribulasi, baru tanda-tanda mau menuju ke sana. Artinya, orang percaya, orang di dunia ini, siap-siap, ready to go. Itu yang mau dikatakan, ya. Jadi kalau kita sudah diangkat, barulah antikristus bekerja, barulah masa tribulasi terjadi, ya. Nah, ini pada masa tribulasi, sesudah orang percaya diangkat, pada masa tribulasi apa yang terjadi? Masa tribulasi periode 7 tahun yang penuh dengan kesengsaraan besar, ya, murka Allah dan kekuasaan dari antikristus. Ya, ini kekuasaan antikristus. Gereja tidak ada di bumi selama periode ini karena sudah diangkat. Berikut adalah urutan peristiwa utamanya. Yang pertama, ini kita lihat durasi dan dasar Alkitabnya. Tribulasi berlangsung selama 7 tahun berdasarkan Daniel 9 ayat 27 yang menyebutkan 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 tahun dalam penafsiran nubuat. Masa ini dibagi menjadi 2 bagian, 3,5 tahun pertama permulaan kesengsaraan dan 3,5 tahun kedua kesengsaraan besar. Ya. Ini yang terjadi. Ini dasar Alkitab. Daniel 9 ayat 27. Lanjut, munculnya antikristus. Setelah pengangkatan, antikristus muncul sebagai pemimpin dunia yang karismatik dan menipu. Ya. Bisa tolong dibawa keluar dong. Ia membuat perjanjian damai dengan Israel selama 7 tahun. Daniel 9:27 yang menandai awal tribulasi, ya. Tribulasi terjadi, kemudian ada perjanjian damai antara antikristus dan Israel. Makanya nanti bait Allah di Yerusalem akan dibangun kembali karena sudah ada perjanjian. Pada awalnya ia membawa perdamaian palsu dan diterima oleh banyak orang sebagai penyelamat dunia. Wahyu 6 ayat 2, kuda putih dengan mahkota, itu gambarnya lambangnya, ya. Pada masa tribulasi juga
terjadi penghakiman Allah. Ya, selama 7 tahun ini Allah mencurahkan murkanya dalam 3 tahap penghakiman yang tercatat dalam kitab Wahyu. Ya, yang pertama 7 meterai, Wahyu pasal 6. Ini termasuk peperangan, kelaparan, wabah penyakit dan bencana alam yang membinasakan seperempat penduduk bumi. Ya, ini yang tadi 7 meterai itu. Kalau saudara ada meterai 1, 2, 3, 4. Meterai ke-7 membuka sangkakala. Lalu ada 7 sangkakala, Wahyu 8 sampai 11. Ini bencana yang lebih dahsyat seperti hujan meteor, air yang menjadi racun dan serangan supranatural membinasakan sepertiga penduduk bumi. Sepertiga penduduk bumi lenyap di masa tribulasi. Bersyukur kita percaya kepada Yesus sekarang karena kita akan diangkat tidak mengalami itu. Lalu sesudah 7 sangkakala ada 7 cawan murka Allah. Wahyu 16, penghakiman terakhir yang paling parah, termasuk luka-luka ganas, laut menjadi darah dan gempa bumi besar yang pernah kita alami. Gempa bumi seperti baru-baru ini di mana tuh? Thailand, Myanmar, di mana kemarin? Hah? Baru-baru ini kan luar biasa kita lihat. Itu belum apa-apa, ini gempa besar yang lebih hebat merata di seluruh bumi. Itu pada masa tribulasi. Ya, sekarang belum. Baru itu biasa-biasa saja, itu baru tanda-tanda. Ini penghakiman Tuhan. Antikristus memerintah, tetapi juga Allah mencurahkan murkanya kepada dunia. Supaya apa? Supaya orang benar-benar bertobat. Ya, tapi ada banyak orang nggak mau bertobat. Banyak juga yang ikut antikristus di situ. Ada yang bertobat, berusaha melarikan diri, minta bunuh, minta mati, tapi nggak mati-mati. Kasihan. Selanjutnya, kesengsaraan besar ini 3,5 tahun terakhir. Di tengah periode 7 tahun, setelah 3,5 tahun pertama, Antikristus mengkhianati perjanjian damai dengan Israel, mendirikan kekejian yang membinasakan di bait suci, Daniel 9:27, Matius 24:15, dan menuntut disembah sebagai Tuhan. Ya, 3,5 tahun terakhir itu, setelah Antikristus memberi izin mendirikan bait Allah di Yerusalem, dia menajiskan bait Allah. Dia masuk ke dalam bait Allah, minta disembah sebagai Tuhan. Inilah yang dilakukan Antikristus. Ya, ia memerintah dengan kejam selama 42 bulan, 3,5 tahun terakhir, menganiaya orang-orang yang bertobat dan menolak tanda binatang itu. Ada tanda 666. Yang menolak tanda 666 pada masa itu dianiaya oleh Antikristus. Pertamanya dia seperti baik-baik supaya banyak pengikut, tapi kemudian dia minta disembah sebagai Tuhan. Ya. Ini Antikristus itu seperti Mesiasnya si iblis gitu loh. Iblis itu kan suka nyontoh. Dia seolah-olah menjadi Tuhan, lalu dia mau Antikristusnya sebagai Mesias gitu. Makanya ada kata Antikristus, antinya Yesus Kristus. Ya. Kesaksian di masa tribulasi. Meskipun gereja sudah diangkat, banyak orang akan bertobat selama tribulasi. Ada 144.000 orang Yahudi dari 12 suku Israel dan 2 saksi yang memberitakan Injil, Wahyu 11 ayat 3 sampai 12. Dalam kitab Wahyu disebut 144.000 orang Yahudi bertobat, ya, dari 12 suku Israel. Mereka bertobat di masa tribulasi itu. Dan ada 2 saksi yang memberitakan Injil. Memberitakan Injil pada masa tribulasi itu.
Jadi akan ada orang yang bertobat, tapi mereka akan mengalami kesulitan karena mereka harus sabar sampai tribulasi selesai setelah 7 tahun, baru mereka dipulihkan masuk kerajaan 1000 tahun yang bertahan. Ya, orang-orang percaya baru ini akan menghadapi penganiayaan hebat. Jadi saudara tinggal pilih mau bertobat sekarang atau nanti aja tarsok ya. Kalau tarsok siap-siap. Tiba-tiba istrimu diangkat, kau ketinggalan. Anakmu diangkat, kau ketinggalan. Tetanggamu diangkat, kau ketinggalan. Temanmu diangkat, kau ketinggalan. Itu yang tarsok itu. Akan mengalami. Pak, bagaimana supaya saya tidak mengalami itu, Pak? Supaya saya benar-benar diangkat bersama-sama. Cuma gampang. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Selesai. Terima Dia dengan iman. Selesai. Jangan kau gadaikan cintamu. Cinta kepada Tuhan jangan digadaikan kepada simbolis. Ya. Ini yang terjadi. Jadi orang percaya kalau bertobat di masa tribulasi masih tetap mengalami aniaya. Orang percaya pada masa kini dia diangkat sebelum ada aniaya. Saudara mau di mana itu pilihan saudara. Tapi saya menghimbau supaya saudara sekarang ini, hari ini juga jangan keraskan hati. Engkau terima Dia sebagai Juru Selamatmu, maka engkau akan bebas dari masa tribulasi. Ada pertanyaan? Monggo. Itu apa ya? Talas itu, Pak. Ayo, ada pertanyaan silakan. Sambil. Ada yang mau bertanya ya? Malu bertanya sesat di jalan, kata Bu Arni. Kalau kata saya banyak bertanya nggak jalan-jalan. Nanya mulu kapan jalannya? Nanya pegang mendung sebelah mana? Oh sebelah sana. Terus belok kiri apa belok kanan lo? Oh iya belok kiri tapi tinggal di sini. Terus kira-kira ada apa di gangnya, tanda-tandanya? Banyak banget nanyanya. Nggak jalan-jalan kan gitu. Banyak bertanya nggak jalan-jalan. Ayo. Mari Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut kalau masih bingung. Tanyakan. Mumpung masih ada kesempatan bertanya. Ayolah. Masa ini kesempatan emas untuk belajar, saudara. Saya belajarnya 1 semester, saudara belajarnya cuma berapa jam ya kok. Ya Pak Kardia. Ini pelajaran mahal, gratis lagi. Ayo, jangan malu-malu. Mungkin masih bingung, Pak, kalau saya begini-begini gimana, kalau begini gimana, gitu. Boleh tanya apa saja. Saudara, yakin nih, siapa yang yakin diangkat sebelum kesusahan? Nah, yang ragu-ragu silakan. Siapa? Wow. Kalau gitu saya, kenapa kau ragu Pak Tampu Bolon? Hah? Kalau mau tidak nanya. Kenapa ragu? Apanya belum paham? Belum paham? Apanya yang belum paham? Pak, Ya. Di akhir tadi Bapak bilang akan bertobat 144.000 orang, ya kan? Di 12.000 suku ya Pak? 12 suku Israel. Suku Israel. Ya. Tolong kasih mic-nya dong. Mana mic-nya nih? Sini ya. Cek. Tolong kasih. Sudah. Ya, silakan Pak. Ya tadi kan dibilang akan ada pertobatan sebanyak 144.000 orang. 144.000 orang. Ya. Yang di mana? Yang
12 suku Israel. Ya. Itu sumbernya itu dari mana, Pak? Kitab Wahyu, Pak. Sudah dituliskan. Yesus Ada di kitab Wahyu. Ya. Tadi saya udah sebut ya. 144.000 orang. Mari kita buka kitab Wahyu. Ada Pak. Wahyu pasal 7. Coba Bapak baca. Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Baca Pak, silakan Pak. Wahyu 7 ayat 4. Wahyu 7 ayat. Oke, mic-nya Pak. Biar soalnya direkam nih. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Ada ya? Setiap suku 12.000. 12.000. Itu dulu. Kalau ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Naftali 12.000, Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Zebulon 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Jadi 144.000. 12.000 kali 12. Ini dari suku Israel. Ya. Jadi buat yang ragu-ragu tadi, ragu apakah aku diangkat atau enggak? Cuma satu kan jawabannya, saya bilang tadi. Kalau kau nggak mau diangkat belakangan, kalau kau mau mengalami kesulitan, kesusahan itu, nggak usah bertobat sampai kapanpun. Sampai Yesus benar, sampai kau mengalami kesusahan baru bertobat, setelah aku nggak bertobat dulu. Sampai itu bertahan aja. Maka kita akan masuk masa kesusahan itu, gitu simpelnya. Jadi supaya nggak bisa masuk ke sana, sekaranglah bertobatnya, terima dia. Oh Tuhan, aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk mengampuni dosaku. Percaya, terima bahwa semua dosa kita sudah diampuni, sudah dibayar oleh Yesus. Sudah dibayar lunas, kata Bu Muharsi tadi pagi. Pertanyaan saya tadi pagi itu ya, sudah lunas dibayar, yang terima pembayarannya siapa? Nah, siapa Bu? Ayo. Loh, kok kita yang nerima? Jadi Yesus bayar buat kita? Loh, kata siapa? Mana ayatnya? Memang kamu. Loh, sekarang pertanyaan ini, Yesus bayar, dia bayar ke kamu atau bayar ke siapa? Bayar itu Bapak Allah Bapak. Iya, kok kamu tadi bilang ke saya? Jadi Yesus bayarnya ke siapa? Ke Allah Bapa atau ke iblis? Ada juga yang bilang Yesus bayar kepada iblis. Nah, ada yang bilang seperti Bu Ani, bayarnya kepada Allah. Jadi yang benar yang mana? Ayo, iblis apa Allah yang menerima pembayarannya? Hah? Kenapa, Bu Armi? Kalau Allah yang menerima, kenapa? Allah yang mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kita yang berdosa. Ya, betul. Terus kenapa Allah yang menerima pembayarannya?
Oh itulah, nggak bisa begitu aja. Kita ini harus makin pinter, harus tak bisa jawab kenapa. Saya setuju dengan Bu Ani, pembayaran itu dibayar kepada Allah, bukan kepada iblis. Bukan kita dibeli dari iblis. Memang kita sudah dalam dosa, tapi kita di darah Yesus itu dibayarkan bukan utang kepada iblis. Allah nggak punya utang sama setan. Jadi dibayarkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah murka terhadap dosa. Dosa itu harus dibayar. Allah mau kalau kau ini manusia ini selamatkan, harus dibayar dengan darah, katanya. Makanya orang Israel diberi simbol, kalau kau berdosa persembahkan kambing domba, ada darah yang dicurahkan. Persembahannya kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Apa mereka menyembah kepada iblis? Enggak. Baru Allah terima. Ya, aku terima pengampunan. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya, dan kemudian Allah menerima itu. Dia puas, ya saya terima nikahnya Sarah, saya terima pengampunannya. Ya, jadi jelas, jadi dibayar kepada Allah karena Allah mau pengampunan itu dibayar dengan darah. Ya, bukan dibayar kepada iblis ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang nanti di luar sana kepada iblis, jangan ikuti, salah. Kita bukan milik iblis. Walaupun semua dunia ini bukan milik iblis. Iblis hanya cuma sok-sokan. Ya sok-sokan merasa berkuasa, merasa punya segalanya. Yang punya semuanya ini siapa? Tuhan. Punya gula langit katanya, punya gula bumi dan segala isinya. Orang tuanya belum gitu. Tapi iblis merasa sok kuasa. Aku yang berkuasa. Karena dia merasa paling hebat. Namanya juga penipu. Iblis adalah pendusta, bapak segala dusta. Ya sudah, kerjanya cuma nipu. Jadi buat yang masih ragu-ragu sekarang, saya masih ragu nggak sekarang? Pak William tolong geser dikit kepalanya supaya kelihatan wajahnya si Tambo. Gimana? Masih ragu nggak sekarang? Mau melewati masa kesusahan atau tidak? Hah? Sekarang udah buka hati belum buat Yesus? Saya kasih tahu. Kadang-kadang orang bilang buka hati untuk Yesus itu merasa bahwa hidupnya harus menjadi sempurna baru udah ikut Yesus. Enggak. Justru dalam keadaan berdosa itulah kita mengaku dosa, minta pengampunan, baru kita memperbarui hidup. Bukan tunggu sempurna bahwa kita sudah ikut Yesus. Nggak bakalan bisa sempurna sampai kapanpun. Karena kau dengan usahamu sendiri. Tapi kalau kau sudah terima Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatimu, maka Dia akan menolongmu, Dia akan membantumu supaya engkau bisa menjadi lebih baik. Yang mengubahmu Tuhan, bukan dirimu. Kau hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Itu saya simpelnya. Kalau selama kita sudah percaya Yesus tapi kita tidak serahkan kita hidup kita kepada Tuhan, bisa berubah enggak? Ya enggak. Begitu-begitu aja. Seperti orang yang tidak bertumbuh, gak ada pertumbuhan rohani. Jadi keputusan ada di tangan saudara. Ini bukan bermain-main. Ini akan terjadi. Ini Alkitab katakan. Ini akan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Bukan sekedar kata-kata. Saya bukan nakut-nakutin, bukan. Saya di sini adalah menyampaikan kebenaran supaya kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Kalau kita sudah percaya Yesus, hidup dalam Tuhan, ya kan?
barulah kita nanti pada waktu pengadilan itu kita diadili berdasarkan perbuatan. Diadilinya di mana? Tadi kan diangkat kemana? Ke sorga. Ada namanya tahta pengadilan Kristus. Kita diadili di sana. Saudara diadili di sana untuk apa? Ayo. Diadili untuk apa tadi? Tadi udah saya sebut. Diadili untuk masuk ke surga atau ke neraka itu tidak? Itu diadili untuk ke surga ke neraka juga? Sudah masuk surga, saudara mau keluar lagi ke neraka? Kira-kira udah masuk surga bisa ke neraka lagi nggak? Ya enggak. Jadi di sana pengadilan Yesus di surga ngapain? Pembagian upah, mendapat mahkota tadi. Upah itu didasarkan perbuatan baik. Ingat baik-baik. Kalau engkau baik, hidupmu benar, ada upahnya. Kalau tidak, maka dalam kitab Korintus bilang apa? Orang itu membangun, entah itu dengan kayu, rumput kering, jerami, atau emas, perak, batu permata, kan gitu. Tapi orang yang membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami, dia diselamatkan tetapi seperti keluar dari dalam api. Tetapi orang yang membangun dirinya, perbuatan itu dengan emas, perak, batu permata, dia akan tetap muncul sebagai emas, perak, batu permata itu. Itu yang digambarkan di sana. Diselamatkan sih, diselamatkan, cuma nggak dapat apa-apa. Itu perbuatan baikmu. Jadi jangan bingung dengan perbuatan. Jadi perbuatan baik seperti saya katakan kemarin, bukan untuk menyelamatkan engkau, bukan untuk masuk surga, bukan. Yang buat masuk surga apa? Darah Yesus yang buat masuk surga. Kita sudah dibayar, sudah diampuni. Percaya itu. Kita sudah dibayar lunas, kita sudah masuk surga. Jadi yang membuat si tampu masuk surga siapa? Darah Yesus. Darah Yesus, bukan si tampunya. Bukan karena dia bandel terus atau baik terus, bukan itu. Ya, bukan. Tetapi oleh karena Yesus sudah mengampuninya, dia sudah percaya semua yang dikorbankan, itu yang menyelamatkan. Perbuatan baikmu, kalau kau nggak baik-baik, nggak berubah-ubah, ya seperti itulah. Kau membangun dirimu dengan jerami, rumput kering, kayu, seperti itu. Jadi kita yang menentukan mau dapat upah atau tidak. Ya, jadi jangan sampai salah melangkah. Jam berapa ini? Ada pertanyaan lain? Saya berhenti di sini, saya kira. Ini tentang antikristus nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini pada masa tribulasi. Ada pertanyaan lain? Saya persilakan. Yuk, monggo. Atamu udah yakin sekarang? Puji Tuhan. Ada yang masih ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu, perlu ada konseling lagi. Ya, jangan bermain-main dengan imanmu. Ya, jangan oleh karena jabatan kau gadaikan cintamu dengan Tuhan. Ini kan cinta kita kepada Tuhan. Jangan oleh karena uang kau gadaikan cintamu. Jangan oleh karena jodoh kau gadaikan cintamu. Cinta kepada Tuhan gak bisa dibayar dengan yang lain, gak bisa digantikan. Ya, ini makanya penting kita paham. Jadi Yesus sudah selesaikan. Yuk, yang mau nanya lagi, tadi sudah jelas, yang sudah kita sudah dibayar lunas, ya tunai, dibayar tunai oleh Yesus untuk menebus kita. Tuhan dipuaskan oleh karena pengorbanan Kristus.
Sekarang tugas kita, bagaimana kita hidup. Makanya saya selalu mengajak kita menjadi satu keluarga, membangun sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga itu artinya kita saling menguatkan, kita menerima saudara kita, mengingatkannya, menegurnya. Jangan kita tersinggung marah, ya. Tersinggung bertobat boleh. Itu tandanya rendah hati. Kalau tersinggung bertobat itu rendah hati. Tersinggung marah itu namanya sombong. Ya. Harus dibedakan ya. Kan bisa tersinggung, oh iya, kok kena aku? Iya makasih ya. Nah itu udah tersinggung rendah hati, kena. Tapi dia bertobat. Tapi kalau tersinggung, nah itu tersinggung sombong. Jangan ada yang begitu, ngedumel di belakang. Ya. Ini kita keluarga. Jadi kalau ada saudaramu menegur, itu karena firman Tuhan. Tegurlah, kata firman Tuhan. Kita disuruh menegur saudara kita, mengingatkan saudara kita. Kita mengingatkan karena kita mengasihi, bukan karena membenci. Mari. Jadi kita harus benar-benar memulihkan keadaan kita. Keluarga GPB segala bangsa harus lebih baik dari hari kemarin. Amin. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup nih. Kita bisa istirahat sebentar. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain, sudah nggak ada, nanti sesi kedua tolong. Sekarang boleh catat, ditanya nanti di sesi kedua boleh, supaya kita belajar dengan baik. Ya, saya mau sudah momen tadi udah catat-catat, saya pikir sambil nyatet pertanyaan, nggak apa-apa. Ya. Mari kita berdoa, kita tutup sesi pertama. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk sesi pertama pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk sesi berikutnya, siang nanti, sore nanti, sampai malam nanti. Biar Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang bingung, tidak mengerti, tapi kami boleh memahami akan rencana-Mu yang indah di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.